Di video sebelumnya, kita sudah bahas apa itu gambar perspektif satu titik hilang. Dan sekarang, Mr. Sul akan sharing bagaimana cara menggambar perspektif dua titik hilang. Simak videonya dan terus dukung channel ini. Semoga Mr. Sul bisa berikan informasi yang bermanfaat di dunia gambar. Draw with Mr. Sul, menggambar itu mudah. Gambar perspektif dua titik hilang atau two-point perspective, teknik ini biasanya dalam penggambaran digunakan dalam pengambilan suatu sudut pandang terhadap bangunan, ruangan, dan juga sebuah interior bangunan. Dengan menggunakan dua titik hilang yang jaraknya berjauhan antara jarak yang kanan dan kiri, teknik ini sering digunakan karena hasil gambar yang dibuat menjadi sederhana dan lebih mudah. Teknik ini sangat familiar digunakan oleh para arsitektur dalam membuat rancangan bangunan eksterior karena gambar yang dihasilkan memiliki hasil yang dinamis dan juga simetris. Kalau gitu, langsung saja kita akan gambar dari bentuk sederhana. Kemudian kita akan coba buat bangunan atau gedung dengan menggunakan dua titik hilang. Oke everyone, kita akan coba buat gambar perspektif dua titik hilang dari bentuk yang sederhana. Kita mulai dari garis horizontal. Nah, kalian bisa gunakan penggaris ya, ini untuk membantu kalian membuat garis agar lebih rapih ya. Oke, kita mulai dari garis horizontal ya, posisinya di tengah-tengah atau boleh turun sedikit ke bawah. Kemudian titik hilangnya ini ada di kiri dan juga ada di kanan. Oke, Mr. Sul coba buat dengan 3 sudut pandang. Mr. Sul coba buat di top. Kita mulai dengan garis vertikal. Nah, kemudian ketika kita ingin membuat garis horizontal, ya, itu maka turning point-nya atau semuanya harus berdasarkan titik yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ini namanya vanishing point, ya. Oke, sorry. Nah, ini lihat, maka garisnya menjadi diagonal ya. Oke, kita bisa garis tipis dulu. Ini untuk menentukan sudut point of view-nya ya, untuk dua titik hilang. Oke, good job. Kita buat di sini juga sama. Oke. Nah, Mr. Sul akan buat sebuah bentuk kubus atau cube ya, atau juga bentuk 3 dimensinya dari persegi. Nah, ini tetap garis vertikalnya, garis lurus, kurang lebih seperti ini. Nah, setiap kita ingin membuat garis ya maka harus mengarahkan ke titik poin ini. Tuh, ini juga sama ya. Nah. Oke, sudah jadi ya. Nah, ini dari sudut pandang yang top ya, atau sudut pandang ketika kita melihat ada benda itu aja di atas ya. Berarti ini sudut pandangnya A-frog atau sudut pandang rendah. Nah, kita bisa kasih shadow di sini. Ya, kita bisa fill ya, biar gambarnya agak sedikit lebih hidup aja ya. Oke, ini yang area sini Mr. kasih shadow ya. Ini cahaya misalnya datangnya dari sini. Ya, highlightnya datangnya dari sini, bagian terang, dan ini bagian yang terhalang cahaya. Ya, ini bagian paling gelap. Sorry, ini bukannya shadow ya, tapi ini bagian yang gelap ya. Shadow itu bayangan. Berarti kalau bayangan jatuhnya bayangan berarti ini ada di bawah. Oke. Mr. buat bagian sini, bagian yang gelap. Ini Mr. akhir sedikit ya, Mr. fill sedikit aja. Nah, Mr. sisakan bagian putih-putihnya di sini karena ini jadi highlight. Oke, shadownya teman-teman bisa buat di sini ya, tempat jatuhnya bayangan atau di sini bisa, ya, kurang lebih di sini ya. Nah. Oke, ini posisi objeknya ada di atas dengan kalau kita buat seperti ini maka pandangan kita melihat objek yang di atas
Ya, sudut pandangnya adalah sudut pandang rendah. Oke, Mister buat lagi di sini. Nah, untuk bentuk yang di sini, yang di tengah-tengah ini adalah sudut pandang eye level. Jadi yang terlihat hanya bagian samping ya, kayak bagi dua gitu ya. Ini yang kanan dan bagian kiri. Karena ini sudut pandangnya ini sejajar dengan sudut pandang ketika kita berdiri atau sudut pandangnya setara ya. Oke, jadi bagian atasnya ini tidak terlihat ya oleh mata. Oke, bentuk yang terakhir. Nah, ini teman-teman bisa kasih sedikit di sini. Bagian yang gelap ya, karena highlightnya dari sini. Oke, yang terakhir kita akan buat di sini ya, di bawah garis horizontal. Nah, ini menjadi objek ada di bawah sudut pandang mata kita. Nah, bisa disebut nih high angle ya. Jadi objek ada di bawah. Sama setiap garis diagonal ini harus bersumber dari dua titik yang kanan kiri. Oke, ini adalah bentuk sudut pandang ketika objek ada di bawah, maka bagian yang atasnya ini terlihat. Kebalikannya dari objek yang di sini, maka ini bagian yang bawahnya yang terlihat oleh mata. Yaitulah gunanya dari gambar perspektif ini. Oke, kita fill it. Nah, ini adalah contoh gambar dua perspektif dari bentuk yang sangat sederhana ya. Jadi Mr. Sul buat seperti gambar kubus gitu ya, atau cube ya, dengan bentuk 3 dimensi menggunakan dua titik hilang ya. Jadi sini ada 3 sudut pandang, ini adalah eye level, dan ini sudut pandang high level, dan ini adalah sudut pandang rendah atau A-frog ya. Oke, sekarang kita akan coba gambar bangunan atau gedung menggunakan dua perspektif gambar perspektif dua titik hilang. Oke, Mr. Sul ganti kertasnya dengan kertas yang baru. Oke, Mr. Sul gambar bentuk atau contoh gedung atau bangunan yang sangat sederhana ya. Jadi teman-teman nanti bisa ikuti ya. Kuncinya adalah semua tarikan garis diagonal itu harus berdasarkan atau harus bersumber dari dua titik hilang. Oke, kita mulai dari garis horizontal. Oke, kurang lebih di sini. Ya, ini adalah titik hilang yang kanan dan titik hilang yang kiri. Teman-teman, nah ini adalah contoh bentuk ya bangunan dengan menggunakan dua perspektif ya. Jadi semua garis diagonalnya ini ya, ini turning pointnya ini dari titik baik yang kanan maupun yang kiri. Ini Mister
contoh ya. Ini contoh gedung atau bangunan yang sederhana ya. Ini mulai dari bentuk bangunan tadi Mr. Sul buat, kemudian Mr. Sul buat jendela-jendelanya serta pintunya. Nah, teman-teman bisa membuat gedung atau bangunan sesuai dengan imajinasi kalian, atau mungkin teman-teman bisa buat gedung yang ada di sekitar kalian, bisa kalian foto dulu baru kalian gambar. Ya, tentukan 2 titik hilangnya di mana. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, kita tinggal hanya tambahkan detail seperti highlight and shadow. Juga kita bisa tambahin pohon ya di sudut kanan kirinya, kemudian bisa ditambahkan nama jalan dan lain sebagainya. Di sini Mr. Sul buat jalan ya di sini ya. Ini sebenarnya kalian bisa tambahkan lagi objek yang lainnya ya, baik yang di sisi kanan maupun yang kiri, dengan gedung yang berarti kalau misalnya dia dekat dengan sudut pandang kita, maka bentuk objeknya itu besar ya. Kalau misalnya dia jauh mendekati sudut titik hilang, maka dia semakin mengecil. Nah, maka dinamakan 2 titik hilang, karena objek yang terlihat semakin lama semakin hilang atau mengecil ya. Nah ya, kalian bisa tambahkan itu, tambahkan lagi detail-detail yang lain. Nah, ya teman-teman, ini adalah contoh bangunan ya atau gedung menggunakan 2 titik hilang. Ini Mr. Sul udah kasih detail shadow highlightnya dan juga shadownya ya. Di sini ada shadownya, Mr. buat shadownya di sini. Nah, ini masih sebenarnya masih bisa ditambahkan lagi. Nah, teman-teman kalau misalnya ikuti bentuk gedungnya atau bangunannya sama dengan Mr. Sul, nah ini kalian boleh tambahkan lagi ya. Di sini misalnya ditambahin ada pohonnya lagi di sini ya. Itu bisa saja, atau gedungnya mau ditambah lagi ya. Jadi ada bagian belakang dari gedung ini tuh ada lagi ya. Itu jangan lupa untuk menggunakan 2 titik hilang ini ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini gambar gedung atau bangunan yang Mr. Sul buat. Nah, bagaimana teman-teman? Sederhana dan sangat mudah. Kalian bisa improve atau tambahkan dengan objek yang lain seperti pohon, nama jalan, dan sebagainya. Dan kalian bisa buat lebih detail lagi, ditambah dengan highlight and shadow. Bisa juga kalian gambar langsung dengan objek bangunan yang ada di sekitar kalian. Selamat mencoba dan terus berlatih, karena menggambar bukan hanya sekedar bakat. Gambar yang bagus tercipta karena teman-teman sering melakukannya. Sampai ketemu di video perspektif 3 titik hilang. Saya Mr. Sul, menggambar itu mudah.